Gue udah kena banyak spoiler sama anime ini, padahal gue belum nonton. Dan pada saat gue nonton, what? Selamat datang kembali di Podcast Indonesia Radio Singham, di mana kalian gak perlu lihat visualnya, kalian tinggal gedein speaker atau pasang headset dan lanjutkan aktivitas kalian. Dan kali ini gue mau ngobrolin bareng kalian tentang Oshinoko episode 1. Pertama-tama ya silakan berbanggalah diri kalian gitu. Telat banget lu, No, kemana aja lu, No, gitu baru nonton dan segala macam. Ya silahkan kalian berbangga di komen dan di hati kalian, karena orang kayak gue terlambat nonton anime bagus kayak gini. Cuman mau ngasih tahu bahwa di dunia orang dewasa itu ada sebuah kegiatan yang namanya bekerja. Ya, bekerja, di mana posisi gue ini sebenarnya sudah di tahap yang sedikit punya waktu luang, sehingga gue harus lebih fokus bekerja daripada ngejar nonton anime. Tapi untungnya gue udah resign, jadi gue nonton Oshinoko. Bayangin gimana gue makin gak mau nonton Oshinoko pada saat gue liat episode 1 itu 1,5 jam, udah kayak nonton movie. Dan gue pikir sekali nonton, enggak, ternyata udah ada episode 2, episode 3 dan lain-lainnya. Ya tentu saja semakin gue tunda dan akhirnya gue ada waktu luang sekarang dan gue tontonin. Sejujurnya dari premis gue udah dikenalin sama Akil tentang manganya, yang dimana ternyata pengarangnya ini juga pengarang Kami Sama Love is War. Ini bagus Bang Enho tentang dunia entertainment gitu. Ya oke lah, tapi sejujurnya gue tidak begitu tertarik sama manganya, bukan sama animenya. Jadi manganya kayak ya kapan-kapan lah. Tapi animenya dimana kiri kanan makin banyak ngomongin, makin banyak ceritain, ya mau nggak mau gue makin kepo deh. Dan ini juga anime pertama kayaknya dalam hidup gue yang gue tonton itu episode satunya 1,5 jam dan yang lainnya kembali ke 30 menit. Jadi makin penasaran gue. Seperti yang tadi gue udah singgung, premisnya kata Akil menceritakan tentang dunia di balik peridolan, entertainment industri di Jepang dan segala macam. Gue sangat-sangat tidak tertarik. Seriusan, gue sangat-sangat tidak peduli. Mungkin karena satu, pekerjaan gue ini memang sering bersinggungan dengan industri entertainment, dan yang kedua, gue pribadi pun juga menyukai dan mempelajari industri entertainment di Jepang, terutama peridolan. Jadi kayak ekspektasi gue tuh kayak, oh ini mau nyeritain kelam dan kejamnya dunia peridolan. Terus dalam hati gue, ya udah tahu kali gitu loh. Jadi kayak nggak surprise gitu di gue gitu. Karena gue ngebayanginnya kayak, kamu tahu nggak di balik idol-idol kamu ini ada bla 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 gitu. Ngerti gak sih lo? Ke orang-orang yang naif dan belum tahu, itu yang ada di otak gue, itu yang tadinya gue pikirkan tentang manganya ya, dan sekarang ke animenya gitu. Jadi gue merasa kayak tapi itulah buruknya berburuk sangka, atau ini adalah Akil yang kebiasaan kalau nyeritain sesuatu itu dengan cara-cara yang sangat buruk, sehingga gue nggak tahu apa yang sebenarnya dia pengen ungkapkan. This episode 1 anime is freaking good. Dari visual ya so-so lah, kayak standar anime 2023. Tapi plotnya gila. Ini plotnya gak ada satupun dari Akil, dari orang-orang di internet ya teman-teman gue yang menceritakan tentang reinkarnasi. Gak ada. Itu yang gak pernah lewat di ekspektasi gue dan di otak gue dan informasi yang berputar di kepala gue tentang Oshinoko gitu. Gak ada yang cerita tentang perjuangan anak idol yang sebenarnya adalah reinkarnasi. Mereka bilangnya selalu di balik industri peridolan, di balik industri entertainment Jepang gitu. Gak ada yang bilang reinkarnasi wota gitu. Gak pernah ada yang kasih gue kalimat seperti itu. Jadi, wey, ini secara plotting bagus banget. Sangat sungguh-sungguh menarik, men. Sumpah, gue sudah ekspektasi yang kayak, wah ini paling tentang bagaimana nanti dia ya kan hamil di luar nikah, terus fansnya yang pada banyak kurang ajar, dan bagaimana internet ngebully dan asal ngomong tentang idol gitu. Gue itu udah ngerti, udah menjadi realita yang gue ketahui gitu. Tapi tentang penceritaan dari perspektif wota yang reinkarnasi menjadi anak idol langsung, itu beautiful, man. Storytelling pengarang ini emang kurang ajar, men. Sungguh luar biasa. Sungguh-sungguh tidak terpikirkan gitu cara penceritaannya gitu kan. Karena kalau mau jadi kayak anime biasa aja gitu ya, ini kebiasaan buruk anime ya. Biasanya mereka ngasih premis yang luar biasa tapi isinya biasa aja. Contoh isekai itu yang bereinkarnasi menjadi ini atau apa gitu. Atau yang menceritakan tentang di balik ini ada semacam dark secret apa segala macam gitu. Intinya premisnya bagus, sinopsisnya menarik untuk kita ikutin, tapi eksekusinya apaan sih gitu loh. Nah, kalau misalnya Oshinoko ini beneran pengen cuman menceritakan industri idol dari sosok Ai ini dan perjuangannya si Ai gitu, dan skandal-skandal apa aja yang Ai mesti hadapi gitu, dan bagaimana nanti bosnya begini, bagaimana nanti teman-temannya pada saling sikut dan lain-lain, itu buat gue akan menjadi anime atau manga yang sangat-sangat membosankan. Dan itu yang tadinya ekspektasi gue tentang Oshinoko dari si Akil, si admin Yami nyeritain ini ke gue. Tapi setelah gue nonton, wait,
This is fucking good. Ini keren banget, ini luar biasa. Dan bahkan ya, gue tuh langsung kayak, wah gila, kalau ini nggak ada gitu ya, ini nggak bakal gue lanjutin nonton. Tahu nggak apa yang bener-bener bikin gue pengen lanjutin nonton? Ayo, apa? Komen di bawah. Nggak usah deh, gue kasih tau sekarang. Detektif. Gue tuh apa ya, punya semacam gimana ya, gregetan dan kesukaan sama film-film detektif gitu. Plotting detektif gitu. Mencari siapa pelaku sebenarnya, apa motif sebenarnya, apa sebenarnya yang terjadi di belakang itu tuh sesuatu yang selalu bisa apa ya, menggelitik di leher gue sampai kayak pengen nonton gitu. Sialan, di akhir episode kita dikasih bocil dengan matanya bersinar untuk mengungkapkan kejahatan dan analisa itu detektif Conan stylenya. Waduh, ya udahlah, kesel lah gue, maaf nih, gue tonton lah episode 2 ya malam ini juga. Tapi sebelum gue bikin episode 2, gue review dulu lah episode 1-nya. Udah ya, tadi secara umum ya bagaimana first impression gue. Sekarang gue mau ke lebih detail-detail, titik-titik detail yang menurut gue tuh sungguh-sungguh menyenangkan. Kayak tadi udah gue sebut yang endingnya gitu loh, yang tiba-tiba bocilnya jadi detektif Conan gitu ya. Itu bener-bener hook yang luar biasa untuk membuat kita menunggu episode kedua. Itu sangat-sangat brilliant. Itu yang ngebuat story atau yang ngedesain ya, direkturnya gitu untuk dipadetin. Oh ya, ini juga yang gue pengen apresiasi ya. Banyak anime yang dibikin 1 jam, itu bener-bener cuman 2 episode digabung. Jadi bukan kayak satu keutuhan cerita yang emang enak ditonton sekali tonton. Ngerti gak lo? Contohnya gini deh, kayak Naruto lawan Pain tuh bisa 1 jam gitu. Episode spesial Naruto lawan Pain 1 jam gitu. Tapi ya kayak Naruto-nya ngapain, Pain-nya ngapain, yang dipanjangin doang. Dan itu pun kayaknya belum selesai tuh pertarungan. Nanti ada episode 3 sama episode 4-nya yang jadi 30 menit lagi. Desain cerita di episode 1,5 jam ini bener-bener kayak movie. Tapi nggak movie, tapi kayak anime 30 menit yang lu nggak sadar lu udah nonton lebih dari 1,5 jam. Tapi ini kayak 30 menit. Bener-bener prolog yang didesain untuk tayang sepanjang ini. Bukan sebuah anime 30 menit yang gimana caranya bisa bikin lu ngehook ke episode 2. Ngerti nggak maksud gue? Bener-bener menyenangkan sekali menonton sampai gue nggak sadar ini udah 1,5 jam gue nonton. Gue sampai lupa gitu, ini 1,5 jam lama banget gitu. Padahal gue udah feeling nih, aduh 1,5 jam gue tontonin sampai habis nggak ya gitu, dengan ekspektasi gue yang tadi. Terus gue bukan suka ya, gue kagum sama mendesain karakter dengan mata bintang ini tidak mengganggu. Biasanya karakter-karakter norak dengan desain yang beda dari anime generic tuh jadinya norak banget gitu. Contoh, sorry nih, lu pada silakan kesal sama gue, Asta gitu ya, dengan desain yang super aneh menurut gue, tapi jadi berbeda bener, tapi aneh gitu. Tapi nggak menjadi berbeda. Ngerti nggak perbedaannya? Aduh, puyeng nggak tuh dengan kalimat gue? Gimana ya? Gue coba susun bentar ya buat kalian ya. Intinya kita tahu bahwa desain bintang di mata anime ini tuh aneh, nggak seharusnya. Tapi digambarkan dan dianimasikan dengan cantik sehingga kita melihat itu bukan menjadi sesuatu yang mengganggu dan aneh, melainkan menjadi sesuatu yang juga berbentuk kayak semacam simbolis yang nyaman untuk kita ikutin. Aduh, gitulah kata-katanya pokoknya. Lalu gue merasa beruntung banget ya nggak baca manganya. Jadi salah satu boys di Trash Talk Podcast gitu, pasti Grand ya kalau nggak salah gitu, bukan Connor, kayaknya Grand deh, bilang dia nyesel baca manganya karena dia pengen nikmatin animenya gitu. Dia jadi udah tahu apa yang akan terjadi gitu, padahal di anime itu disajikan dan diceritakan dengan lebih bagus daripada manga. Dan gue sangat mengiyakan itu karena gue nggak baca manga, tapi adegan sang pembunuh masuk rumah dan si Ai ditusuk itu bener-bener beda sekali. Pasti beda sama yang udah baca manga gitu, dengan gue yang sama sekali nggak baca manga dan baru nonton animenya. Karena di otak gue ekspektasinya si Ai ini tuh lagi apa ya, lagi melihat karirnya hancur karena si suami yang diundang ke rumahnya ini itu semacam buka skandal dia atau apalah gitu. Karena gue tahu Ai itu mati, tapi gue nggak tahu kalau Ai itu mati di episode 1 gitu loh. Karakter yang gue kira karakter utama, dan flashback gitu tiba-tiba kayak gue kayak kayak terus penggambarannya, visualisasinya dan dialognya, juga pemilihan angle kamera di situ dengan pintu di situ sebagai simbolisasi tertentu. Gue yakin nih pasti ada simbolisasi tentang twin ini yang nantinya akan berbeda atau gimana gitu. Tapi pintu itu simbolisasi yang menurut gue tuh lumayan keren. Jadi sangat-sangat indah sekali pengadenganan itu. The Fall of the Idol. So, gue nggak tahu apakah episode 2 dan selanjutnya akan membuat gue bahagia. Yang pasti seluruh spill the tea bagaimana industri idol atau entertainment secara keseluruhan di Jepang itu tidak membuat gua kayak begitu, karena gua sudah tahu. Jadi satu-satunya yang membuat gua stay untuk bertahan adalah si Aqua yang menjadi detektif Conan. Itu yang pengen banget gue ikutin nih, siapa pembunuhnya nih, siapa pembunuhnya udah tahu ya siapa. Nih siapa bapaknya nih dan lain-lainnya nih. Gue yakin pasti episode berikut-berikutnya akan dipenuhi dengan skandal dan penjelasan tentang industri lebih dalam, dark secret atau lain-lainnya. Bahkan gue udah
udah baca beberapa berita yang dimana salah satu episode itu kental dengan tragedi penggulat di Jepang. I know, but episode 2 gue siap tonton. Dan ya, siap-siap gue akan nge-review 1 season Oshinoko setelah gue nontonin semua episode. Gue gak tahu apakah tamat, apakah ada season lanjutan atau gimana. Well ya, gue harus nonton episode-episode berikutnya terlebih dahulu. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. By the way, nih please lah yang bilang ini overrated, please kasih omongan jujur kalian tentang episode 1. Seriusan se-overrated itu atau gimana perasaan kalian? Coba lu komen senggak peduli lu di komen di bawah tentang Oshinoko episode 1 yang kata lu tuh overrated. Wah, gila. Penasaran gue sama rasional lu. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support langsung gue, kalian bisa beli baju Wibu lokal di bit.ly/tokocs. Yes, kalian tinggal ke browser dan ketik bit.ly/tokocs atau kalian klik link di deskripsi di bawah dan kalian akan diarahkan ke toko merchandise Clean Sound dan kalian bisa pilih baju-baju yang lain. Ada baju kode redeem yang baru keluar. Ini juga belum dikirim gue lagi untuk gue pakai dan kalian bisa langsung beli kalau kalian pengen buruan beli. Ya, klik. Itu aja dari gue tunggu komentar kalian atau saran kalian apakah gue harus nonton apa stop nonton. Dan untuk kita semua, gue saranin lu nonton. Stay clean and sound.